bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar fikih. Materi pertemuan pertama saya sudah menjelaskan tentang sholat Jumat. Yang saya jelaskan pengertian sholat Jumat, syarat wajib dan sah sholat Jumat, rukun sholat Jumat, sunnah sholat Jumat, dan ketentuan khutbah Jumat. Ada pengertian khutbah, syarat rukun khutbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab ketika khutbah sedang berlangsung, beberapa hal yang membatalkan sholat Jumat dan pahala sholat Jumat, serta praktik khutbah dan sholat Jumat. Bisa Anda sudah buka bukunya halaman 116, dengarkan video pembelajaran saja dan catat materi yang telah saya jelaskan ke buku catatan ya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang adab ketika khutbah sedang berlangsung. Nomor 3, buka bukunya halaman 116. Adab ketika khutbah sedang berlangsung, di situ ada 3. Yang pertama, jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap arah kiblat. Jamaah ketika mendengar khutbah, jamaah harus tenang, tidak boleh berisik, tidak boleh berbicara, harus tenang dan mendengarkan khutbah sholat Jumat. Seperti hadis meriwayatkan di dalam bukunya halaman 116 ada situ yang artinya ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadapkan wajahnya ke arah beliau. Itu jamaah harus tenang mendengar khutbah dan duduk menghadap arah kiblat, tidak boleh duduknya miring yang tidak menghadap arah kiblat. Jadi wajib duduknya ke arah kiblat. Ini terkhusus anak saja yang laki-laki ya. Yang kedua, yang B, jamaah tidak berbicara selama khutbah berlangsung. Nah, ketika khutbah berlangsung, jamaah tidak boleh berbicara, berbisik-bisik, yang itu akibatnya mengganggu ibadah seseorang, membuat keributan. Tidak boleh ya nak. Yang ketiga, jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, sebelum duduk biasanya khatib akan mengucapkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang artinya mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka dari itu khatib akan mengucapkan itu sekaligus berdoa untuk kita semua. Orang yang beribadah berarti artinya itu menyembah kepada Allah. Kita beribadah artinya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Oleh sebab itu beribadah harus dilaksanakan dengan sikap yang benar sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, salah satu sikap yang benar dalam sholat Jumat antara lain, sikap yang benar dalam sholat Jumat bisa Anda lihat di bukunya juga di halaman 117 dan bisa Anda perhatikan di papan tulis. Yang pertama, masuk masjid terlebih dahulukanlah kaki kanan sembari kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah itu isilah saf terdepan, jangan mengisi yang belakang ataupun di tengah ataupun di pojok. Nah, yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum duduk. Lalu yang terakhir, tenang dan tertib mendengarkan khutbah. Yang keempat, ada beberapa hal yang membatalkan sholat Jumat serta yang membatalkan pahala sholat Jumat. Yang pertama, berbicara antara sesama jemaah. Nah, kita tidak boleh, anak ustazah yang laki-laki ini ketika sholat Jumat jangan ada berbicara, cukup tenang dan dengarkan khutbah. Yang kedua, ketika ada orang yang berbicara, kita nggak perlu menegur jemaah itu ataupun mengingat, karena itu tidak akan mengganggu khutbahnya yang sedang berlangsung. Khutbah Jumat itu adalah rangkaian dari sholat Jumat. Apabila kita tidak sah mengikuti sholat Jumat, artinya sholat Jumat apabila kita apabila sholat Jumat tidak diawali dengan khutbah Jumat, berarti sholat Jumatnya tidak sah apabila sholat Jumat tidak diawali dengan khutbah Jumat. Yang terakhir, kita akan belajar tentang praktik khutbah dan sholat Jumat. Yang ketiga, praktik khutbah dan sholat Jumat. Di situ ada 3, buka halaman 118. Itu ada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Bisa Anda sudah lihat
di halaman 118 praktik khutbah sholat Jumat. Di situ yang pertama persiapan tentu kita melakukan praktik khutbah perlu melakukan persiapan. Yang pertama musyawarahkan terlebih dahulu. Bisa saja baca di bukunya halaman 118 siapa yang akan menjadi khatib, yang menjadi petugas azan. Lalu pelaksanaan tentu kita melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sah sholat Jumat yang telah sudah jelaskan di pertemuan pertama. Yang ketiga evaluasi ini ketika kita melaksanakan praktik kita akan mengevaluasi menilai apakah benar sudah sah atau tidak sahnya praktik sholat Jumat. Itu tadi materi pembelajaran kita tentang sholat Jumat. Silakan yang sudah catat ke buku catatannya. Bagi yang tidak mengerti silakan hubungi Ustazah. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.